Selain kisah Anang Ashanty yang lakukan perjuangan demi hadirnya calon buah hati, hal yang hampir sama juga dirasakan Judika dan Duma Riris. Judika agaknya juga rela melakukan apa saja. Di antara kesibukannya sebagai penyanyi, ia masih sempat meladeni keinginan Duma Riris yang sedang berbadan dua, termasuk meladeni semua ngidam-ngidamnya yang terkadang aneh-aneh. Tidak hanya minta molen mini atau mangga yang didatangkan dari Balige Samosir, tapi juga kacang ijo yang dimasak sendiri oleh Judika. Sekarang aku mau bikin bubur buat sang istri. Ya, kita sih biasanya barengan. Kalau aku siapin, aku cek dulu dia selalu udah makan apa belum, atau sebelumnya biasanya aku siapin buah, terus kayak gini bubur kacang hijau kan itu bagus, sehat gitu kan. Terus biasanya aku juga bikinin susu untuk ibu hamil gitu. Cuman tadi susu kebetulan sudah dimasukkan ke dalam koper karena kita mau berangkat. Jadi sekarang aku mau kasih dia makan bubur kacang hijau ala Judika. Karena kita juga akan pergi ke Yerusalem, Holy Land, tur 12 hari. Sebelum kita berangkat supaya dia kuat juga saat ini, aku kasih bubur kacang hijau. Lu itu mangga hijau. Bukan mangga hijau, mangga toba. Itu Ya, dari itu kan dari Balige kan. Lucunya aku pas hamil itu ingat makanan daerah dan makanan masa kecil semua gitu. Terus akhirnya mama bilang, "Ma, cariin mangga dong, belum musimnya, ntar bulan Juli gitu." Ya, tapi karena orang tua namanya ya dicari sampai naik kapal ke kota ke desa lainnya gitu. Akhirnya ada Namboru gitu kan. Namboru baru Tambunan gitu. Nambur Robin, dia cari kemana gitu akhirnya dapet, tapi masih hijau semua, masih mentah. Tapi paling cuma itu, yang lain pisang molen yang kecil. Jadi dia lihat lagi ada di Twitter gitu atau di Instagram temennya ada foto adiknya dia ada molen yang kecil, nggak ada di Jakarta. Aku lagi aku lagi rekaman di studio, terus lagi jam 8:30, sayang ntar beliin molen. Aku bilang gampang, molen mah banyak di Tebet kan. Yang kecil dikasih fotonya, ini kecil-kecil di mana? Terus aku jalanin satu Tebet tuh. Di sekolahan ada kan depan sekolah. Di depan sekolahan aku udah ke tukang pisang molen 4 pasar, semuanya gede-gede. Pas aku bilang, "Mas bikin aja yang kecil." Kan ada bahannya tuh. Bikinin Mas yang kecil, udah habis Mas. Pokoknya itu aku sejam nyari puter-puter, nggak ada. Kebahagiaan Judika semakin bersinar karena ia bisa mengajak Duma lengkap dengan seluruh keluarga besarnya untuk jalan-jalan ke Yerusalem. Inilah keinginan lama yang selalu tertunda akibat kesibukannya. Lalu benarkah Judika juga akan mencari nama untuk janin di rahim Duma? Tapi mengapa mereka membawa bekal ikan teri dan dendeng? Nih, ikan teri. Teri Medan, ini bukan teri Medan ya? Iya, ikan teri kacang. Ini teri kremes-kremes. Nah, dibuat bikin orang Balige loh. Terus mertua. Dibuat dari Balige. Terus ini dibuat supaya nggak tumpah, terus diplastikin lagi. Saya sih kayaknya kesana bukan mau tur Holy ini, mau makan ini buru-buru. Ayo ini biar nggak tumpah. Ini disengaja dibuatin supaya nggak tumpah. Ikan dendeng mau dilihat. Iya. Nah, pokoknya kita ke sana kayaknya lebih tertarik mau makan. Pakai gitu nyampe, ayo nyari tempat. Teneng. Tuh. Pemirsa mau? Datanglah ke rumah saya. Ini dendeng. Cabenya lihat tuh, cabenya. Ini bukan persiapan 12 hari nih, 1 tahun. Ya. Enak aja orangnya banyak, yang ada cuma 2 hari habis. Oh iya. 1 tahun buat saya sendiri. Makanya. Udah biar kencang lagi ditutup dulu. Ya bangga juga bisa terharu juga. Ini kan mungkin kalau pemirsa lihat kan cuman kita mau berangkat, ini persiapannya sebenarnya kita nggak simpel gitu kan. Terus ini kan dulu awalnya datang dari mama papa yang memang aku tuh kalau bilang sama mereka permintaan apa, mereka nggak pernah minta apa-apa, mau dibeliin apa gitu, enggak. Mereka cuma bilang kalau nanti pengen ada uang itu, gitu. Papa sama mama pengen ke Bethlehem, ke Yerusalem. Kalau teman-teman Muslim kan mau ke Mekah, kayak naik gitu, haji kan. Gitu. Ke tanah sucinya kita gitu. Jadi terus, kita kayak ibarat menaik hajikan orang tua gitu. Kita bisa berangkatin, dan apalagi kita nih bisa ikut bareng-bareng sama mereka, dan ya banyak momen yang memang luar biasa. Anugerah yang aku dulu ceritain sampai sekarang, Tuhan tuh luar biasa gitu. Dari dulu kita
berjuang, terus sekarang udah bisa aku bilang Pak, nanti mertua pasti sayang sama aku, sama keluarga gitu. Sekarang ada buktinya kita bisa berangkat bareng, terus Tuhan juga kasih rezeki untuk bisa kita berangkatin orang tua, kita berangkat ke sana sama-sama tuh. Itu buat aku luar biasa gitu, nggak bisa dinilai dengan materi, nggak bisa dinilai dengan apapun karena ini perasaan. Akhirnya karena sekarang kita belum tahu memang jenis kelaminnya cowok atau cewek, terus aku bilang sama dia, nanti kalau ke Holy Land, kalau ke Yerusalem cari nama cewek yuk gitu, atau nama cowoknya berubah ya nggak tahu, tapi kita cari aja yuk nanti. Jadi ada ada 2, jadi kalau nanti memang cowok ya udah ada, kalau cewek juga udah ada. Kalau dia sih masih yakin banget. Kalau aku sih karena dari awal aku belum tahu hamil, aku udah dapat nama itu gitu. Cuman ya kan kita nggak tahu ya Tuhan pengennya gimana ya, jenis kelaminnya terserah aja. Jadi cari aja buat nama cewek. Nanti kalaupun bukan cewek, anak berikutnya mudah-mudahan cewek loh. Kasihku berjanji selalu menemani saat kau bersedih, saat kau menangis. Perjalanan mencari nama untuk calon bayinya hingga ke Yerusalem adalah perjalanan spesial. Ini terutama karena hingga kehamilan Duma memasuki bulan kelima, belum terlihat jenis kelamin si jabang bayi. Mereka juga tidak mengerti mengapa jabang bayi mereka selalu berlaku rahasia. Mungkinkah karena Judika pernah berkata ingin mendapatkan surprise terkait jenis kelamin anaknya? Kemarin kita ngecek masih sembunyi. Sembunyiin, jadi kita coba berdoa di sana, kita cari namanya di sana. Akhirnya di rumah sakit dia bilang, ayo bilang sama anakmu supaya ditunjukin gitu-gitu. Aku bilang, aku kan udah bilang dari awal nggak mau aku surprise. Jadi dianya ngikut kayaknya. Gitu. Yuk kita ke bandara ya, ikutin kita ya, ikut ya. Ya pemirsa, kita udah nyampe di Bandara Soekarno-Hatta. Kita janjian kumpul sama tim semua yang berangkat ke Yerusalem, tur Holy Land-nya di sini. Nanti pesawatnya 2 jam lagi dari sekarang kita harus kumpul dulu, kita mau masuk ke dalam ke check-in di imigrasi. Jadi sampai jumpa lagi, doain kita semuanya aman, lancar sehat. Perjalanannya sehat, Duma juga kandungannya nggak terganggu ya. Pokoknya sekali lagi minta doanya dan mudah-mudahan kita bisa juga mendoakan banyak titipan teman-teman dari rumah juga ya. Sampai ketemu nanti di 4 Juli ya, kita pulang ya. Dalam kondisi hamil 5 bulan, Duma, Riris, dan Judika membawa rombongan besar keluarganya jalan-jalan ke Yerusalem. Tidak sekedar bertamasya, mereka juga ingin mencari nama untuk jabang bayi akan lahir 4 bulan mendatang. Itulah yang membuat Judika dan Duma Riris terlihat berseri-seri saat berangkat ke bandara. Sementara dari tempat lain yang juga sedang berbunga-bunga adalah Ayu Ting Ting, sebab jalinan kedekatannya dengan Hussein sedang memenuhi rongga hatinya. Tapi seperti apa sesungguhnya kedekatan mereka? Simak di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana. Dan inilah kisah pedangdut Ayu Ting Ting yang sudah mulai membuka hati mencari pengganti Angie. Lalu benarkah Hussein, runner-up Indonesian Idol 2014, jatuh cinta pada Ayu Ting Ting? Lalu seperti apa saat Hussein mengutarakan perasaan sayangnya pada Ayu di panggung dahsyat kemarin? Lalu benarkah pula ayah Rozak sudah siap menerima Hussein sebagai calon menantu?